Selamat datang! Pada video ini, kita akan belajar bersama tentang literasi menulis, sebuah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menulis bukan hanya sekedar menyusun kata-kata, tetapi juga cara kita mengungkapkan ide, membagikan cerita, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Mari kita jelajahi langkah-langkah yang dapat membantu kalian menjadi penulis yang lebih baik dan lebih percaya diri dalam menuangkan pikiran kalian ke dalam tulisan. Yuk, mulai perjalanan menulis kita. Tujuan pembelajaran literasi menulis adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam. Yang pertama, mengekspresikan ide dan gagasan secara jelas dan terstruktur melalui tulisan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku seperti ejaan tata bahasa dan tanda baca. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi dengan menyampaikan pesan kepada pembaca secara efektif dan mudah dipahami. Literasi menulis adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide, gagasan, atau informasi secara tertulis dengan cara yang jelas, efektif, dan sesuai dengan tujuan. Literasi menulis melibatkan keterampilan teknis seperti tata bahasa dan ejaan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta pemahaman konteks pembaca dan medium. Menulis penting dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan sarana utama untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, dan mendokumentasikan informasi. Melalui menulis, jelas, masih, dan juga menjadi alat untuk mengekspresikan diri, merekam pengalaman, serta meningkatkan. Selain itu, menulis membantu mengatur kehidupan seperti membuat daftar tugas, dan menjadi syarat untuk menyebarkan inspirasi dan pengetahuan. Menerapkan literasi menulis di sekolah dasar membantu siswa untuk mengungkapkan ide dengan jelas, meningkatkan kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis. Ini juga memperkuat pemahaman materi pelajaran dan keterampilan bahasa, seperti tata bahasa dan ejaan. Selain itu, literasi menulis membangun rasa percaya diri siswa, menentukan kebiasaan bermanfaat untuk belajar, dan meningkatkan keterampilan sosial dengan berbagi ide melalui tulisan. Jenis-jenis tulisan atau menulis yang pertama. Menulis naratif bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian atau kisah dengan alur cerita. Contoh, cerita pendek, novel, dongeng, atau biografi. Ciri-ciri, memiliki tokoh, latar, dan konflik. Menggunakan alur cerita awal, tengah, akhir. Contoh kalimat, pada suatu hari, seorang anak kecil bernama Ani menemukan buku ajaib di hutan. Kedua, menulis deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu tempat, benda, orang secara detail agar pembaca dapat membayangkannya. Contoh, esai deskriptif, laporan observasi, atau deskripsi produk. Ciri-ciri, fokus pada detail sensori kelihatan, pendengaran, penciuman. Contoh kalimat, pantai itu begitu indah dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang berkejaran di bawah langit biru. Ketiga, menulis ekspositori bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi secara objektif dan faktual. Contoh, artikel ilmiah, laporan, atau manual instruksi. Ciri-ciri, informasi disampaikan secara logis dan sistematis, bersifat informatif tanpa opini. Contoh kalimat, proses fotosintesis dimulai ketika daun menangkap cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan glukosa. Keempat, menulis argumentatif bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu opini atau argumen. Contoh, artikel opini, esai persuasif, atau debat tertulis. Ciri-ciri, menggunakan data atau fakta sebagai pendukung, menyertakan argumen kontra dan tanggapannya. Contoh kalimat, pendidikan gratis harus diterapkan karena dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pengetahuan. Kelima, menulis persuasif bertujuan untuk memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu atau mempercayai suatu gagasan. Contoh, ikal, katanya, atau surat motivasi. Ciri-ciri, menggunakan bahasa yang memotif dan ajakan. Contoh kalimat, mulailah menampung sekarang untuk masa depan yang lebih cerah. Keenam, menulis kreatif bertujuan untuk menghasilkan karya imajinatif atau artistik. Contoh, puisi, drama, cerpen, atau skenario film. Ciri-ciri, tidak terikat pada fakta atau data, mengandalkan imajinasi dan gaya bahasa. Contoh kalimat,
Hujan turun seperti lagu melankolis yang kan jiwa. Ketujuh, menulis fungsional bertujuan untuk keperluan praktis atau administratif. Contoh, surat resmi, memo, laporan kerja, atau undangan. Ciri-ciri. Contoh kalimat. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi pada 20 Desember tahun 2024. Kedelapan, menulis digital bertujuan untuk menyampaikan informasi atau gagasan melalui media digital. Contoh, blog, konten media sosial, atau email marketing. Ciri-ciri, menggunakan bahasa yang menarik dan singkat. Contoh kalimat, tips hidup sehat. Minum air putih 2 liter sehari dan rutin berolahraga minimal 30 menit. Langkah-langkah dalam menulis yang pertama, menentukan topik. Pilih topik yang akan ditulis. Pastikan topik sesuai dengan minat atau tugas yang diberikan. Awal. Kedua, brainstorming, bukan ini yang berkaitan dengan topik. Bisa dengan membuat daftar kata atau gambar untuk membantu memvisualisasikan gagasan yang ingin disampaikan. Membuat kerangka. Susun ide-ide utama dalam urutan yang logis. Merangkainya akan membantu menyusun tulisan agar lebih terstruktur. Kelima, merevisi. Setelah list draft awal, baca kembali tulisan untuk melihat apakah ada bagian yang perlu diperbaiki, seperti ide yang kurang jelas atau kalimat yang sulit dipahami. Keenam, menyuting. Periksa kesalahan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat. Pastikan tulisan sudah sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Ketujuh, membaca kembali. Baca ulang tulisan yang telah disunting untuk memastikan semua pesan tersampaikan dengan baik dan tidak ada kesalahan lagi. Kedelapan, menyelesaikan tulisan. Setelah yakin dengan tulisan, perbaiki dan lengkapi sesuai kebutuhan, lalu selesai untuk dibagikan atau diserahkan. Alat dan bahan yang digunakan untuk menulis antara lain. Alat tulis. Pertama, pensil. Digunakan untuk menulis atau menggambar. Mudah dihapus. Pulpen digunakan untuk menulis permanen pada kertas. Ketiga, spidol digunakan untuk menulis dengan tinta yang lebih tebal dan mencolok, sering digunakan pada papan tulis. Keempat, tinta dan kuat digunakan dalam kalibrasi atau tulisan tangan artistik. Kelima, pensil warna digunakan untuk menulis atau menggambar dengan warna. Keenam, tinta digunakan dalam pena atau alat tulis lainnya. Bahan tulisan. Pertama, kertas. Bahan utama untuk menulis tersedia dalam berbagai jenis dan ukuran. Kedua, papan tulis. Digunakan di ruang kelas atau presentasi untuk menulis dengan spidol khusus. Ketiga, buku. Tempat untuk menulis, mencatat, atau membuat catatan. Keempat, label atau sticky note. Digunakan untuk menulis catatan sementara yang dapat ditampilkan pada permukaan lain. Latihan menulis deskripsi. Tuliskan deskripsi tentang benda di sekitar Anda. Fokus pada detail seperti warna, ukuran, dan fungsi. Latihan menulis narasi. Tulis pengalaman menarik yang pernah Anda alami. Latihan menulis argumentasi salah satu isu terkini dan tulis pendapat Anda, didukung dengan fakta. Latihan menulis teks prosedur. Tuliskan langkah-langkah membuat minuman atau makanan sederhana. Oke, selanjutnya setelah mendengarkan materi tersebut, mari kita lanjutkan untuk latihan menulis menyenangkan. Ayo melengkapi kata. Menyusun kata. Tulislah huruf yang hilang. Menulis adalah keterampilan yang dapat membuka banyak peluang untuk kita. Melalui tulisan kita bisa berbagi ide dan bahkan mempengaruhi orang lain. Ingatlah, menulis bukanlah hal yang sulit jika kita melakukannya dengan langkah yang tepat. Teruslah berlatih, jangan takut membuat kesalahan. Karena setiap tulisan adalah proses. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk dan menjadikan sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.